お金払ってるんだから。普通に笑うこともあるんだ。ほんとバカね。何気に別れて以来少し落ちてるよ。ルックスだもんな。ちょっと軽そうなとこ。とりあえずこっち。したい、借りたいんだ、君のこと。騙してる以上できる限り早く。よっぽどピンチなんですけど。考えてんのよ。やっぱり言うな。この距離。お前これ。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Kanojo Okarishimasu season pertama. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkannya si tokoh utama bernama Kinoshita Kazuya. Dia baru saja menjadi mahasiswa di Tokyo. Tiba-tiba Kazuya diputuskan oleh pacarnya, padahal hubungan mereka baru bertahan selama 1 bulan saja. Setelah itu tidak sengaja Kazuya membuka sebuah website bernama Diamond yang merupakan website pacar sewaan paling populer di Jepang. Karena patah hati dengan pacarnya, akhirnya dia mencoba mencari pacar sewaan dari website tersebut. Keduanya pun memutuskan untuk bertemu. Kazuya tidak menyangka bahwa pacar sewaan itu benar-benar cantik. Mereka berdua akhirnya kencan dan menghabiskan waktu bersama hingga malam hari. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah Kazuya, dia tidak bisa melupakan Mizuhara Chizuru yang merupakan pacar sewaannya. Kazuya terus meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya akting, hingga akhirnya mereka keluar untuk kencan lagi. Kali ini Kazuya tidak bisa menahan perasaannya lagi dan meminta Chizuru menghentikan aktingnya. Kazuya mulai mempertanyakan mengapa semua cewek di website itu berada di hubungan yang palsu dengan orang yang tidak mereka sukai. Mendengarkan hal itu membuat Chizuru sangat marah kepada Kazuya karena tidak bisa bersikap profesional. Sedari awal Chizuru sudah berulang kali mengatakan bahwa dirinya hanyalah pacar sewaan saja. Namun tiba-tiba Kazuya mendapatkan telepon bahwa neneknya pingsan. Akhirnya mereka berdua menuju ke rumah sakit tempat nenek Kazuya dirawat. Sesampainya di rumah sakit ternyata kondisi nenek Kazuya tidak terlalu buruk. Di kesempatan itu si nenek menanyakan siapa Chizuru sebenarnya. Dalam keadaan terdesak, Kazuya akhirnya terpaksa mengatakan bahwa Chizuru adalah pacarnya. Hubungan mereka akhirnya mendapatkan restu dari keluarga Kazuya. Nenek Kazuya juga sangat senang sehingga ingin memperkenalkan Chizuru ke teman-temannya yang ada di rumah sakit. Sontak saja Chizuru panik karena neneknya juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Chizuru memiliki pekerjaan sebagai pacar sewaan. Sebelum nenek Kazuya datang, mereka berdua pun lari ke kamar kosong, dan di sana mereka dihadapkan pada kondisi yang sulit. Kedua insan harus berpelukan di bawah selimut untuk bersembunyi dari nenek Kazuya. Sayangnya tiba-tiba nenek Chizuru melihat mereka dan akhirnya keduanya tertangkap basah. Nenek Kazuya dan juga nenek Chizuru sangat senang mengetahui bahwa cucu mereka sedang menjalin hubungan. Namun Chizuru merasa keduanya harus mengatakan bahwa mereka sudah putus agar masalahnya tidak menjadi panjang. Di kesempatan itu Kazuya menceritakan kepada Chizuru keinginan neneknya sebelum meninggal. Si nenek ingin cucunya memiliki pasangan dan dia akan berusaha keras untuk mewujudkan keinginan neneknya itu. Suatu saat nanti dia akan memperkenalkan pacar yang sesungguhnya kepada neneknya. Chizuru juga akhirnya menceritakan bahwa dia juga ingin membahagiakan keluarganya, namun saat ini dia belum bisa keluar dari pekerjaannya.
Setelah itu keduanya berpisah baik-baik dan menjalani hidup masing-masing. Hingga suatu ketika di kampus, Kazuya meneriakkan hal yang memalukan dan tidak sengaja terdengar oleh seseorang gadis berkacamata. Kazuya sangat kaget karena gadis di depannya adalah Chizuru dengan penampilan yang sangat berbeda. Tiba-tiba Kazuya ditarik ke sebuah kelas kosong dan ternyata gadis itu benar gadis yang dia kenal, yaitu Chizuru. Dia mengatakan kepada Kazuya untuk tidak mengatakan apapun kepada orang lain mengenai pekerjaannya. Lantas Kazuya menyetujuinya dan berjanji tidak akan mengatakan apapun tentang Chizuru. Hal yang tidak terduga selanjutnya di antara mereka adalah menjadi tetangga di apartemen. Setelah pertemuan kemarin, kedua insan seperti sulit untuk dipisahkan antara satu sama lain. Dan ketika Kazuya sedang makan, tiba-tiba neneknya menelponnya. Si nenek mengatakan bahwa dia akan segera datang ke apartemen Kazuya. Sang nenek menyuruh Kazuya untuk mengajak Chizuru. Dengan berat hati, akhirnya Kazuya memohon kembali kepada Chizuru untuk menjadi pacar sewaannya hari ini. Sayangnya Chizuru menolak permintaan itu dengan tegas. Hingga akhirnya nenek Kazuya datang ke apartemennya dan terus menanyakan keberadaan Chizuru. Kazuya tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Namun nenek Kazuya ternyata sudah menebak bahwa mereka sudah putus. Di luar dugaan, nenek Kazuya tidak marah sama sekali pada keduanya. Si nenek bersyukur karena Chizuru menyukai cucunya. Bagi nenek, Chizuru seperti malaikat yang dikirimkan dari surga untuknya. Tiba-tiba Chizuru datang membawa masakan buatannya. Sebelum Kazuya ingin mengatakan yang sebenarnya, sontak saja nenek menangis bahagia dan juga pulang dengan perasaan senang. Lantas sang nenek menyuruh Kazuya untuk kembali menjenguknya minggu depan bersama dengan Chizuru. Awalnya Kazuya ingin menyewa Chizuru untuk hari Rabu besok, namun Chizuru terlebih dahulu setuju asalkan Kazuya mengikuti semua syarat yang dia buat, yaitu hanya bisa menyewanya 1 jam saja setiap hari Rabu. Dia mengatakan ingin melakukan ini semua bukan demi Kazuya, tapi demi neneknya. Suatu hari Kazuya tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Mami. Sebenarnya Kazuya masih mengagumi Mami yang cantik dan juga mempesona hingga tidak bisa melepaskan pandangannya dari wanita itu. Walaupun mereka hanya berpacaran sebulan saja, tetapi Kazuya masih mencintai Mami di dalam lubuk hatinya. Hari menjenguk nenek Kazuya ke rumah sakit akhirnya tiba. Chizuru sudah berdiri di depan pintu apartemen Kazuya dan menunggunya. Mereka berdua kembali menjadi pasangan pura-pura lagi dan berhasil membuat nenek Kazuya menjadi bahagia. Saat sedang bergandengan tangan, tiba-tiba Kazuya bertemu dengan kedua teman kuliahnya. Lantas mereka mengira Chizuru ingin menipu Kazuya. Hingga akhirnya Kazuya mengatakan bahwa Chizuru adalah pacarnya dan membuat kedua temannya itu terkejut. Lalu keduanya mengajak Kazuya dan juga Chizuru untuk minum-minum bersama. Di dalam lift, Kazuya berusaha untuk meminta maaf kepada Chizuru, namun Chizuru terus memarahinya karena saat ini sudah berada di luar jam sewa yang sudah ditentukan. Namun Kazuya tetap memohon karena orang yang akan mereka temui kenal dengan neneknya, jadi mereka tidak boleh sampai ketahuan. Situasi yang tidak menyenangkan terjadi. Ternyata di dalam ruangan tempat mereka minum-minum juga ada Mami, yaitu mantan Kazuya. Tapi demi membuat suasana tidak canggung, Mami mengatakan bahwa dia sudah move on dari Kazuya. Alhasil mereka kembali bersenang-senang. Tetapi hal yang lebih parah terjadi. Tiba-tiba Mami mengatakan bahwa Kazuya tidak bisa mengontrol nafsunya sendiri saat berpacaran dengannya. Chizuru yang mendengarkan hal itu mendadak bangun dari tempat duduk dan mengatakan agar Mami tidak mengejek Kazuya lagi. Dengan tegas Chizuru mengatakan tidak seharusnya Mami mengatakan pengalaman berkencannya dengan orang asing. Kazuya juga tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa dirinya memang seperti itu. Sontak saja pembelaan Kazuya kepada Mami membuat Chizuru sakit hati dan memilih untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, Mami mengatakan terima kasih kepada Kazuya karena telah membelanya di depan banyak orang. Dan ketika Mami memapah Kazuya, dia mencoba untuk menggodanya.
Mami bahkan menawarkan Kazuya untuk mampir ke rumahnya. ああ、やっぱり下手ってる。俺が情けねえから見かねてやってくれ。私人見知りしちゃって。大丈夫家族くん。休んでったら。 Ternyata Mami bohong ingin mengajak Kazuya untuk ke rumahnya. Dia sedikit cemburu dengan Chizuru karena memiliki paras yang cantik dan juga baik. Kazuya berharap masih bisa berbaikan lagi dengan Mami karena dia membayangkan bisa bersama dengan Mami. Hingga akhirnya Kazuya menawarkan Mami untuk datang ke apartemennya. Namun Mami menolak karena dia sudah punya pacar. Di kesempatan itu Mami mengatakan bahwa sifat Chizuru yang sulit didekati harus dipertimbangkan ke depannya oleh Kazuya. Untungnya Kazuya kali ini tidak membenarkan perlakuan Mami yang menjelekkan Chizuru. Kazuya segera meninggalkan Mami dan berusaha untuk menemui Chizuru di apartemennya agar bisa meminta maaf. Tapi Chizuru mengatakan bahwa dia tidak marah dan mengatakan bahwa dia hanyalah pacar sewaan saja. Dikarenakan kepo, Chizuru bertanya apakah sekarang Kazuya sudah berbaikan dengan Mami. Kazuya mengatakan dengan sedih bahwa dia telah membuat Mami membencinya. Saat ini dia merasa seperti sampah karena masih terjebak di masa lalu dan juga menyakiti Chizuru. Lantas Chizuru memberikan saran untuk melanjutkan hubungan pura-pura mereka daripada Kazuya mengalami rasa kesepian yang membuatnya ingin mati. Mendengarkan hal itu membuat Kazuya merasa bahagia dan ingin memeluk Chizuru. Namun sayangnya Kazuya ditolak mentah-mentah. Keesokan harinya Kazuya dan juga teman-temannya datang ke pantai. Di rombongan itu juga ada Mami yang juga menyuruh agar Chizuru ikut bersama dengan mereka. Saat teman-teman yang lain sedang bermain, Mami dan juga Kazuya terlihat mengobrol satu sama lain. Mami meminta maaf karena dia telah mengejek Chizuru, dan dia juga mengatakan masih mengingat banyak kenangan indah dengan Kazuya. Mami pun terlihat sedih karena tidak bisa bersama-sama lagi karena Kazuya sudah memiliki pacar. Kazuya yang mendengar hal itu ingin mengatakan yang sebenarnya bahwa Chizuru hanya pacar sewaan saja. Sayangnya Chizuru mendadak muncul di sana. Setelah bingung dengan perasaannya sendiri di toilet, tiba-tiba Chizuru datang dan Kazuya memaksanya masuk ke toilet. Kazuya mengatakan mengapa Chizuru ada di pantai ini. Lalu Chizuru menjelaskan bahwa dia hanya ikut teman-temannya saja. Kazuya yang mendengar itu langsung menjelaskan bahwa ketika nanti dia balikan dengan Mami, dia harap Chizuru tidak tersinggung. Chizuru merasa Kazuya sudah melewati batas dan mengira dia tertarik kepadanya. Alhasil kedua insan bertengkar di dalam toilet dan tanpa sadar ternyata Mami sudah berada di depan toilet itu. Dan ketika Mami ingin membuka pintu toilet, betapa terkejutnya dia, ternyata yang ada di dalam toilet adalah Chizuru. Kedua teman Kazuya juga sangat terkejut dengannya. Tiba-tiba Mami meminta bantuan kepada Kazuya untuk mencari gelangnya yang hilang. Siapa sangka ternyata Mami ingin mencium Kazuya. Di sisi lain, ketika teman Kazuya bertanya mengapa dia mengizinkan Kazuya berwisata dengan gadis lain, Chizuru mengatakan bahwa dia sangat percaya kepadanya. 目がエロいよ。ナンパ渋谷でこいつお嬢でお屋敷閉じ込むキュービ少女俺には不釣り合いだよなちょっと砂落としてくるわ逃げた。マミちゃんはいよいよドン引きだ Lalu diceritakan kisah saat Kazuya dan juga Mami bertemu pertama kalinya. Kala itu di pandangan pertama, Kazuya sudah jatuh hati kepada Mami. Tidak lama setelah pertemuan mereka, Kazuya mulai menembak Mami dan ingin dia menjadi pacarnya. Akhirnya Mami setuju untuk berpacaran dengan Kazuya. Setelah itu, mereka berdua mulai pergi kencan dan melakukan banyak hal sebagai pasangan. Kembali ke masa sekarang, Mami mencium Kazuya di dekat bebatuan. Setelah mencium Kazuya, Mami mengatakan kepada Kazuya bahwa dia harus melupakan ciuman itu dan bersikap normal seperti biasanya saja. Tanpa rasa bersalah, Mami pergi meninggalkan Kazuya yang masih bingung dengan situasi yang ada. Setelah itu mereka semua memutuskan untuk bermain kartu bersama, hingga tiba-tiba saja nenek Kazuya menelponnya. Nenek Kazuya mengatakan bahwa dia sudah bisa pulang minggu depan, jadi dia bisa menemui Chizuru sesuka hatinya. Di sisi lain, Chizuru sedang menghadapi berbagai pertanyaan dari teman-teman Kazuya. Tidak disangka tiba-tiba Kazuya berdiri dari tempat duduk dan mengatakan bahwa mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Semua orang terlihat sangat kaget dengan keputusan Kazuya dan juga salah satu temannya yang bernama Kibe kemudian memukulnya hingga terjatuh.
Alhasil keduanya bertengkar dan saling memukul satu sama lain. Kibe mengatakan bahwa Kazuya hanya sampah karena dia masih saja malu-malu di depan Mami, padahal ada pacarnya yaitu Chizuru di sampingnya. Di tengah situasi menegangkan itu, teman-teman Kazuya menyuruh Chizuru untuk pulang terlebih dahulu. Namun Chizuru tidak pulang begitu saja. Dia menunggu Kazuya di sebuah jembatan dan mengkhawatirkan lukanya. Di situasi itu Kazuya juga menjelaskan kepada Chizuru bahwa neneknya baru saja pulang dari rumah sakit. Jadi mereka tidak perlu pura-pura lagi menjadi sepasang kekasih setiap hari Rabu. Kali ini hubungan pura-pura mereka akan segera berakhir dan kedua insan bisa kembali ke kehidupan masing-masing. Kazuya bertanya apakah Chizuru tidak suka menjadi pacar sewaan sampah sepertinya. Namun Chizuru membantah dan mengatakan bahwa ini adalah pekerjaannya, jadi dia sangat menikmatinya. Saat sedang bersembunyi dari teman-temannya, tidak diduga ternyata Kibe datang menemui Chizuru. Saat berbicara berdua, Kibe menceritakan tentang persahabatannya dengan Kazuya sejak kecil. Dia sangat kaget ketika Kazuya mengenalkan Chizuru sebagai pacarnya. Kibe mulai menceritakan sifat baik Kazuya kepada Chizuru dan berharap dia mau memberinya kesempatan lagi. Kazuya yang sedang bersembunyi di balik semak-semak di belakang mereka tidak sengaja dikagetkan oleh seekor anjing. Alhasil Kibe dan juga Chizuru memergokinya dan di kesempatan itu Kazuya meminta maaf kepada Kibe. Kini Kibe meninggalkan mereka berdua dan suasana menjadi canggung. Chizuru memberikan sebuah tiket naik kapal yang dia dapatkan dari Kibe kepada Kazuya. Chizuru mengatakan ini adalah kencan mereka yang terakhir kalinya. Di atas kapal, kondisi Chizuru terlihat sangat buruk, namun dia mengingatkan kepada Kazuya untuk berjuang sekuat tenaga jika dia masih mencintai Mami. Kazuya kini juga semakin berani untuk menembak kembali Mami. Lantas Kazuya akan menjelaskan sendiri mengenai hubungan palsunya dengan Chizuru. Selain itu, Kazuya juga berjanji untuk tidak pernah menyapa Chizuru di kampus dan tidak akan menyewanya lagi. Lalu tiba-tiba ponsel Kazuya berbunyi dan Chizuru menyuruhnya untuk meninggalkan dia sendirian. Ternyata telepon itu berasal dari Mami dan dia mengatakan ingin segera bertemu dengan Kazuya. Mami akan menunggunya di kolam renang hotel. Dan ketika Kazuya sedang menelpon, tiba-tiba saja Chizuru berjalan keluar kapal dan jatuh dari kapal. Semua orang yang melihat itu terlihat sangat panik, begitu juga dengan Kazuya. Tanpa menunggu apapun lagi, akhirnya Kazuya memutuskan untuk melompat ke laut dan menolong Chizuru. Tidak memperdulikan apapun lagi, Kazuya benar-benar melompat ke laut untuk menolong Chizuru yang tenggelam. Untungnya Kazuya berhasil menyelamatkan si cantik. Chizuru yang sedang terdampar di pinggir laut akhirnya bangun dan dia mulai menyadari bahwa dirinya memang benar-benar telah terjatuh dari kapal. Lantas Chizuru melihat Kazuya yang terbaring di sampingnya dan bertanya apakah dia yang telah menyelamatkannya. Dia sangat menyesal karena telah membahayakan pelanggannya sendiri. Chizuru terlihat sangat panik apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Kazuya. Berulang kali dia menepuk pipi Kazuya dan ingin membangunkannya. Sayangnya tidak ada siapapun di sekitar mereka yang dapat membantunya. Alhasil Chizuru mencoba sendiri untuk menekan dada Kazuya. Sambil mengomel, Chizuru terus memompa dada Kazuya. Ingatan Kazuya juga semakin lama memudar. Dia pun meminta maaf kepada neneknya dan juga Chizuru. Namun tiba-tiba Chizuru memberinya napas buatan dan membuat Kazuya kembali bangun. Setelah bangun mereka dimarahi oleh beberapa orang seperti petugas pantai dan juga beberapa teman Kazuya. Sebelum Chizuru pergi, Kazuya sempat berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Lalu Chizuru menjawab bahwa memang sudah seharusnya dia menyelamatkannya. Di dalam ambulan, Chizuru juga mengingat momen saat Kazuya menyelam demi menyelamatkannya. Dia mulai merasakan ada perasaan yang aneh di dalam dirinya. Keesokan harinya, teman-teman Kazuya menjemputnya di rumah sakit. Di kesempatan itu, Kiba menanyakan kabar tentang Chizuru. Sayangnya, Chizuru sudah pulang duluan. Lalu Kazuya mencoba untuk meminta maaf kepada Mami, tapi Mami terlihat tidak peduli kepadanya. Saat mengantar Kazuya, Kiba berulang kali mengatakan kepadanya untuk kembali berbaikan dengan Chizuru. Namun Kazuya bilang hubungan mereka sangatlah rumit. Mendengarkan hal itu,
Kiba memukulnya dan mengatakan bahwa sebenarnya Kazuya telah mencintai Chizuru sebab dia rela menyelamatkan si cantik dan mengorbankan nyawanya sendiri. Kazuya tetap bersikukuh bahwa dia tidak mungkin mencintai Chizuru dan juga sebaliknya, Chizuru tidak mungkin menyukainya. Lalu tiba-tiba Chizuru datang dan mengagetkannya. Sebelum Chizuru masuk ke dalam rumah, Kazuya juga mengingatkannya tentang kencan minggu depan. Dan dia juga telah mengirimkan uang untuk menyewanya. Mendengarkan hal itu, Chizuru mengucapkan terima kasih dan bergegas masuk ke dalam apartemen. Di dalam apartemen ada sebuah foto dari Mami dengan pakaian renang yang cantik. Melihat hal itu, Kazuya sama sekali tidak tahan dan membayangkan hal yang tidak senonoh dengan Mami. Namun di sela-sela aktivitasnya, bayangan Chizuru mengganggu pikirannya. Kazuya mulai menyadari bahwa dia menyukai Chizuru juga. Setiap dia ingin menepisnya, tapi bayangan Chizuru selalu ada di pikirannya. Dan ketika Kazuya melihat Chizuru di kampus, sepertinya dia terlihat sangat malu-malu. Kazuya mencoba menolak pikiran bahwa dia menyukai Chizuru karena dia hanyalah pacar sewaan saja. Namun semakin ditolak, perasaannya kepada Chizuru semakin besar. Di sisi lain, nenek Kazuya mengajak keluarga besar untuk ke pemandian air panas yang ada di gunung karena bagus untuk kesehatan organ. Ketika sampai di pemandian itu, banyak sekali hal gratis yang disajikan di sana. Lalu tiba-tiba nenek Kazuya memanggil temannya dan temannya itu ternyata adalah neneknya Chizuru. Dengan cepat Kazuya memberi salam dan bertanya mengapa dia ada di sini. Nenek Kazuya menjelaskan bahwa nenek Chizuru juga sudah boleh pulang dan mereka akan merayakannya bersama. Mendengarkan hal itu, Kazuya terlihat seperti mencari seseorang dan membuat ibunya menegurnya. Ternyata Kazuya mencari Chizuru. Setelah itu nenek Kazuya juga sudah menyiapkan kamar istimewa untuknya. Akhirnya Kazuya menuju ke kamarnya. Ketika Kazuya menaiki lift, nenek Kazuya dan juga nenek Chizuru terlihat seperti merencanakan sesuatu. Sesampainya di kamar, Kazuya terus memikirkan bagaimana cara untuk mengatakan kepada neneknya kalau dia telah putus dengan Chizuru. Namun tiba-tiba ada suara Chizuru yang datang dengan pakaian indahnya. Mereka berdua terlihat sangat terkejut satu sama lain. Chizuru sangat marah dan mengatakan bahwa mereka berdua sudah dijebak oleh nenek mereka. Saat ini kedua nenek benar-benar sudah mencampuri urusan cucunya. Ketika kedua insan menemui nenek mereka, nenek Chizuru mengatakan bahwa keduanya sudah memesan makan malam untuk mereka. Dengan berat hati, kedua insan kembali ke kamar dan makan malam bersama. Bagi Chizuru, berbagi kamar dengan pelanggan sangat menyebalkan. Di kesempatan itu, Kazuya tidak bisa melepaskan pandangannya dari Chizuru dan terus memandangnya yang terlihat cantik menggunakan yukata. Setelah bangun, Chizuru mencoba untuk menikmati fasilitas yang sudah dibayar oleh neneknya. Chizuru mengatakan kepada Kazuya akan memberitahu kedua neneknya bahwa mereka sudah putus. Dan tanpa disengaja, Chizuru tiba-tiba bertemu dengan nenek Kazuya di pemandian. Chizuru dan juga nenek Kazuya juga semakin dekat satu sama lain. Nenek Kazuya bahkan membasuh punggung Chizuru. Nenek Kazuya juga menceritakan banyak hal kepada Chizuru dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematian suaminya. Meskipun dia terkadang kesepian, tapi teman-temannya membuatnya merasa bahagia. Lalu tiba-tiba Chizuru bertanya bagaimana jika dia adalah seorang pembohong. Bagaimana kalau dia ternyata tidak seperti yang nenek Kazuya bayangkan. Dengan bijak, nenek Kazuya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berbohong, bahkan meskipun Chizuru adalah alien, dia akan tetap menyukainya. Di dalam kamar, Chizuru dan juga Kazuya sedang makan bersama. Meskipun perasaannya saat ini bercampur aduk, Chizuru memutuskan untuk menikmati setiap masakan yang ada di hotel. Bahkan Chizuru juga tertawa dengan kelakuan bodoh Kazuya. Dan ketika Kazuya ingin tidur di luar kamar, tiba-tiba Chizuru mengatakan bahwa dia tidak keberatan Kazuya tidur di sampingnya. Sontak saja mendengar pernyataan itu membuat Kazuya sangat kaget. Kanpai! お金払ってるんだから普通に笑うこともあるんだ。ほんとバカねこの部屋で寝ればいいじゃない Setelah dijebak oleh kedua nenek mereka, Chizuru dan juga Kazuya akhirnya berada di dalam satu kamar.
Kazuya merasa jantungnya seperti akan copot saat bersama dengan Chizuru. Selain itu, pikiran Kazuya juga mulai ke arah yang erotis. Dia mengira bahwa Chizuru akan mengajarkan seperti apa hubungan dewasa itu. Dan ketika Kazuya mulai berpikir aneh-aneh, dengan cepat Chizuru menendangnya hingga terjatuh ke lantai. Chizuru menendangnya karena melihat tatapan Kazuya yang seperti ingin menyerangnya. Meskipun mengelak, tetapi Chizuru tahu bahwa nafsu Kazuya sudah tidak dapat terbendung lagi. Padahal alasan Chizuru menyuruh Kazuya untuk tidur di kamar karena dia tidak enak kalau harus menyuruh Kazuya tidur di luar ruangan. Sebab pelanggan seperti Kazuya masih memiliki hak untuk dilayani dengan baik. Chizuru juga mengatakan bahwa dia sudah belajar beberapa ilmu pertahanan diri. Jadi kalau Kazuya berani macam-macam, maka dia akan langsung bertindak. Mereka berdua akhirnya tidur dengan nyaman dan tidak menimbulkan suara apa-apa. Namun selang beberapa menit ternyata Kazuya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia masih memikirkan Chizuru karena membuat jantungnya terus berdegup kencang. Kazuya bertanya-tanya sebenarnya bagaimana perasaan Chizuru kepadanya. Lantas Kazuya mengingat kembali kata-kata Kibe yang mengatakan bahwa jika dia tidak mencintai Chizuru, lalu mengapa dia menolongnya saat si cantik jatuh ke laut. Dengan memberanikan diri, Kazuya bertanya kepada Chizuru mengapa dia menolongnya seperti saat itu. Apakah Chizuru benar hanya menganggapnya sebagai pelanggan? Namun sayang tidak ada jawaban dari Chizuru, mungkin saja dia sudah tidur. Kazuya terus melihat punggung Chizuru dan merasa kasihan kepadanya karena harus melawan dunia dan terus bekerja keras. Tanpa sadar, Kazuya mulai ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Bahkan dia bertanya apa benar mereka akan memberitahu semua orang bahwa kedua insan benar-benar akan putus. Kazuya menyadari bahwa dia hanya sampah dan akan merelakan Chizuru jika dia tidak mau bersamanya. Tapi ada yang aneh pada diri Kazuya. Saat bersama dengan Chizuru, dia merasa bisa berubah dan bisa tumbuh lebih baik. Saat akan kembali tidur, tiba-tiba Kazuya dikagetkan oleh suara Chizuru. Si cantik mengatakan kalau Kazuya boleh menyewanya sedikit lebih lama. Hal itu karena konsep dari pacar sewaan adalah membantu pelanggan untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus berbohong kepada semua orang tentang hubungan mereka sangat tidak baik. Jadi cara terbaik untuk mengatasi ini semua adalah dengan mencarikan Kazuya pacar yang sesungguhnya. したい借りたいんだ君のこと騙してる以上できる限り早くあなたの言う成長にかかってるからあなたが本物の彼女を作るとかが Hari berikutnya, kedua insan mengungkapkan kepada teman-teman mereka masih tetap pacaran. Kiba yang mendengar bahwa mereka kembali bersama juga terlihat sangat bahagia. Di sisi lain, Mami yang melihatnya terlihat sangat muak dan juga marah dengan pasangan itu. Di kafe, Chizuru mulai memberikan syarat agar Kazuya tetap menyewanya. Kazuya harus tetap membayarnya untuk memberikan contoh baik bagi pelanggan lain. Saat jadi pacar, Kazuya akan seperti bisnis biasanya, dan terakhir, Kazuya bisa jujur soal review yang ada. Di sela-sela obrolan, Chizuru bertanya mengapa layar ponselnya rusak. Lantas Kazuya menjelaskan bahwa ponselnya rusak saat dia melompat dari kapal. Tiba-tiba Kazuya merasa frustasi. Dia tidak yakin apakah bisa memperkenalkan pacarnya suatu saat nanti kepada neneknya. Tapi Chizuru mengatakan bahwa dia harus berpikir positif atau nanti dia tidak akan bertemu dengan cewek yang tepat. Chizuru akan membantunya selama dia jadi pacarnya. Kazuya yang mendengarkan hal itu sangat terharu dan bahkan meminta diskon. Namun dengan tegas Chizuru menolaknya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan teman Kazuya bernama Kuri dan dia mengatakan sedang bersama dengan pacarnya. Kuri mengajak mereka berdua untuk kencan ganda bersama Sabtu depan. Untungnya Chizuru tidak keberatan dengan kencan tersebut. Dalam perjalanan pulang, Kazuya mulai bertanya-tanya sebenarnya seperti apa pacar Kuri. Dan dari kejauhan, tiba-tiba seorang perempuan cantik menabrak Kazuya hingga jatuh ke tanah. Perempuan itu segera bangun setelah melihat Kazuya. Pada hari Sabtu, Chizuru bertemu dengan Kuri dan mereka memutuskan untuk melakukan free climbing. Dan Kuri tiba-tiba pergi untuk mencari pacarnya terlebih dahulu. Betapa kagetnya Kazuya melihat bahwa pacar Kuri adalah perempuan yang dia tabrak waktu itu. Kuri memperkenalkan pacarnya yang bernama Ruka kepada mereka berdua. Lantas Kazuya bertanya kepada Ruka apakah dia gadis yang tempo hari dia tabrak. Dan Ruka berkata benar bahwa dia adalah gadis yang Kazuya tabrak.
Melihat wajah Ruka yang sangat cantik, Kazuya benar-benar tidak percaya Kuri bisa mendapatkan pacar secantik itu. Pantas saja Kuri mau kencan ganda. ウケる。お前もこの前街でぶつかった。こりゃダブルデートしようなんて言う。っていうか顔ちっさ。別に。負けず劣らずの美少女。 Dalam arena panjat tebing, Kuri mengajari mereka cara memanjat tebing dengan baik. Lalu Chizuru dan juga Ruka melihatnya dengan tatapan kagum. Dan sekarang waktunya mereka mencoba bersama-sama. Orang pertama yang akan melakukan panjat tebing adalah Chizuru. Kuri menjelaskan dengan baik langkah-langkah memanjat tebing kepadanya. Kazuya yang melihat Chizuru sedang belajar memikirkan hal yang tidak-tidak kepadanya. Dan ketika dia melihat ke arah Kuri, ternyata Kuri juga menatap mesum ke arah Chizuru. Tidak disangka saat ini Chizuru sudah berhasil berada di tengah-tengah panjat tebing. Kuri juga memujinya dan malah membuat Ruka terlihat sedih. Selanjutnya adalah giliran Kazuya. Tapi sayangnya belum memanjat, dia sudah gagal duluan. Lantas Kazuya bertanya-tanya mengapa dia selalu payah dalam segala hal. Begitu pula dengan Ruka yang tidak bisa melakukan panjat tebing dengan baik. Namun Chizuru mengajak Ruka mencoba bersama-sama dan mengajarkannya cara memanjat tebing. Kazuya tiba-tiba bertanya kepada Kuri bagaimana dia bisa mendekati gadis sangat cantik seperti Ruka. Dengan pedenya Kuri menjawab bahwa alasan Ruka tertarik karena sisi jantan dirinya sebagai seorang laki-laki. Hal itulah yang membuat seorang pria bisa menarik perhatian wanita. Saat sedang berbicara berdua dengan Kazuya, tiba-tiba Ruka mengajak Chizuru berbicara. Di kesempatan itu Ruka mengatakan hal yang tidak terduga. Dia tahu bahwa Chizuru adalah pacar sewaan. Namun Chizuru berusaha untuk menyembunyikannya dan bersikap tidak tahu apa-apa. Dengan sigap Chizuru memberitahukan kepada Kazuya bahwa Ruka tahu semuanya. Kazuya yang mendengar hal itu terlihat sangat panik. Dia tidak mau Kuri tahu dan nantinya semua teman kuliahnya juga akan tahu. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah pasangan, Ruka menyuruh mereka berciuman di depannya. Di tengah ketakutannya, Chizuru berpura-pura mencium Kazuya agar tidak ketahuan. Namun tetap saja Ruka masih belum percaya bahwa mereka adalah pasangan kekasih sungguhan. Kazuya ingin menutup mulut Ruka yang sudah mengetahui semua rahasianya. Jadi dia mengikuti Ruka ke ruang bawah tanah. Dan ternyata Ruka juga sudah menunggunya di dalam sana. Kazuya berusaha keras untuk menutup mulut Ruka agar tidak mengatakan kepada Kuri soal Chizuru. Dia bahkan mengikuti Ruka sampai ke rumahnya. Untungnya Ruka mengatakan bahwa dia tidak akan bilang kepada Kuri. Lantas Kazuya menceritakan mengapa dia menyewa Chizuru kepada Ruka. Kazuya juga menyuruh Ruka untuk berbicara bahwa dia tidak akan membongkar semuanya dan akan merekam semua pembicaraan mereka. Sayangnya Ruka menolak dan malah kabur darinya. Kazuya pun tidak menyerah dan terus mengejarnya, bahkan dia rela memohon agar Ruka tidak membocorkan rahasia Chizuru. Namun ternyata tanpa disangka-sangka, ternyata Ruka juga mengatakan bahwa dia adalah pacar sewaan dan Kuri telah menyewanya. Kazuya yang mendengarnya sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat di jalan, Kazuya bertemu dengan Chizuru dan mulai menceritakan kepadanya bahwa Ruka adalah pacar sewaan. Chizuru terlihat sangat marah dan ingin melaporkan Ruka ke agensi yang ada. Hal ini karena dia sudah membahayakan pacar sewaan yang lainnya. Kazuya tidak ingin neneknya tahu bahwa Chizuru adalah pacar sewaan, maka mereka harus waspada dan mengatur strategi untuk menutup mulutnya. Ketika Kazuya sedang menunggu Kuri, tiba-tiba saja Ruka memanggilnya dan semua orang terlihat sangat kaget Kazuya mengenalnya. Karena tidak ingin terlihat oleh Kuri, akhirnya Kazuya mengajak Ruka untuk bersembunyi di kelas kosong. Di sana Kazuya memohon kepada Ruka agar tidak membocorkan rahasianya kepada Kuri. Namun sayangnya Kuri menemukan mereka berdua yang sedang berduaan di kelas kosong. Kuri terlihat sangat kaget melihat Kazuya dan juga Ruka berduaan. Tapi dia lebih kaget lagi ketika Ruka tiba-tiba mengatakan terima kasih bahwa dia sudah menyewanya kemarin. Kuri sangat malu, akhirnya pergi keluar kelas dan meninggalkan mereka berdua.
Kazuya mencoba untuk mengejar Kuri keluar kelas, namun sayangnya dia tidak bisa menemukan jejak Kuri dan memilih untuk menemui Chizuru. Di depan apartemen Chizuru, Kazuya malah bertemu lagi dengan Ruka dan membuatnya kaget. Ruka mulai mencurigai bahwa mereka tinggal bersebelahan satu sama lain. Ruka mengatakan bahwa dia tidak akan membocorkan hubungan mereka berdua dan pekerjaan Chizuru, asalkan Kazuya mau berpacaran dengannya. Alasan Ruka mengatakan hal itu adalah karena hanya Kazuya yang membuatnya jatuh cinta. Lalu tiba-tiba Ruka mengatakan bahwa dia mencintai Kazuya. Mendengarkan hal itu, Kazuya sangat terkejut dan bingung harus menjawab apa. Dia merasa Ruka hanya sedang bermain-main saja dengannya. Tiba-tiba Chizuru keluar dari apartemen dan menemui mereka berdua. Dia menjelaskan bahwa pernyataan cinta Ruka hanya akan membuat Kazuya bingung. Semuanya semakin membingungkan karena Ruka tetap tidak menyerah dan ingin terus berada di sebelah Kazuya. にそんなこと言われたら和也さんが混乱するでしょ。おっぱいを触られるわけないでしょ。いや、あれは違う。もにゅそれと胸の件は別件だ。なければ誰でもいいわけ？誤解だって。ならいいってこともないわよ。そうじゃなくて。フィクサー、誰が黒幕よ。 Saat berduaan, Chizuru bertanya apakah Kazuya menyukai Ruka. Untungnya Kazuya menolak hal itu dan mengatakan bahwa dia tidak menyukainya sama sekali. Kazuya terlihat masih bingung harus melakukan apa karena ini pertama kalinya dia mendapatkan pengakuan cinta dari perempuan. Tapi dia tidak bisa berpacaran dengannya karena memikirkan perasaan Kuri jika mengetahui hal itu. Lantas Chizuru menyuruh Kazuya untuk tidak usah berpacaran dengan Ruka karena hubungan mereka tidak sehat. Jadi mereka harus mencari cara lain untuk keluar dari situasi ini. Tiba-tiba Kazuya memiliki ide. Kazuya akan mengatakan kepada Kuri yang sebenarnya bahwa Chizuru adalah pacar sewaan. Dengan begitu mereka juga akan saling menutupi rahasia satu sama lain. Alhasil Chizuru menyetujui ide itu dan membiarkan Kazuya untuk mencari Kuri. Ketika Kazuya ingin kabur dari jendela untuk menemui Kuri, sialnya Ruka tiba-tiba masuk dan menghancurkan semuanya. Kazuya berusaha keras untuk kabur dari Ruka, namun tetap saja ditahan olehnya. Kazuya sampai harus memohon karena dia tidak bisa menerima Ruka menjadi pacarnya. Mendengarkan hal itu, Ruka pun menangis sedih karena ditolak oleh Kazuya. Bahkan orang-orang yang ada di jalan juga merasa kasihan kepada Ruka dan menyalahkan Kazuya karena telah membuatnya menangis seperti itu. Melihat Ruka yang tidak berhenti menangis, Chizuru meminta Kazuya untuk mencarinya saja. Sepertinya Ruka sangat mencintai Kazuya dan memiliki alasan sendiri mengapa dia seperti itu. Jadi biar semuanya tidak menjadi berantakan dan agar rahasia mereka tetap terjaga dengan baik, Chizuru menyuruh Kazuya untuk memacarinya saja. Demi rasa kasihan karena Ruka terus menangis, lantas Kazuya memutuskan untuk berpacaran dengan Ruka. Namun berpacaran dengan Ruka ternyata tidaklah mudah karena banyak syarat dari Ruka yang harus Kazuya turuti. Sayangnya kehidupan Kazuya kali ini sedang tidak baik-baik saja karena Ruka tanpa berbicara apapun langsung muncul di kampusnya. Kazuya memohon kepada Ruka agar tidak memberitahu hubungan mereka kepada Kuri karena hanya akan membuat Kuri sedih. Sayangnya Ruka sendiri berpikir bahwa hubungannya dengan Kuri tidak bisa disembunyikan terus-menerus. Selamanya Ruka hanyalah pacar sewaan Kuri, tidak lebih. Tapi untungnya dia mengerti dan mulai mengajak Kazuya untuk berkencan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menonton film bersama. Namun Kazuya tidak menyadari bahwa Chizuru melihat kebersamaan mereka dari jauh dan sedikit sedih karena Kazuya harus menangani Ruka sendirian. Di dalam kamar, Kazuya sedang memikirkan bagaimana cara menghindari Ruka. Sebenarnya dia ingin menghabiskan malam Natal bersama dengan Chizuru. Saat ini yang ada di pikiran Kazuya hanyalah Chizuru saja. Namun sayangnya saat malam nanti, Chizuru memiliki banyak jadwal pekerjaan yang harus dikerjakan dan dia tidak bisa bersama dengan Kazuya. Lalu pada keesokan harinya setelah keluar dari bank, Kazuya melihat Chizuru berlari dengan terburu-buru. Dan ternyata Chizuru sedang berkencan dan menghabiskan waktu dengan pelanggan. Awalnya Kazuya tidak ingin mengganggu mereka, tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangat penasaran dengan hubungan mereka berdua. Kazuya sangat yakin bahwa laki-laki yang bersama dengan Chizuru adalah pacarnya. Kazuya terus mengikuti mereka berdua. Dia mulai mengetahui bahwa nama laki-laki itu bernama Umi. Mereka berdua saat ini sedang menonton film bersama dan Kazuya masih mengintai mereka berdua.
Demi mengikuti mereka, Kazuya memutuskan untuk menonton film juga, padahal dia sama sekali tidak menyukai film yang ditontonnya saat itu. Saking keponya Kazuya juga mengikuti mereka berdua masuk ke sebuah restoran, toko buku, dan juga bahkan ke seorang peramal. Semua orang yang melihat mereka menganggap kedua insan adalah couple goal karena yang satu cantik dan yang satu lagi ganteng. Chizuru juga terlihat sangat berbahagia dengan Umi, tapi anehnya mereka sama sekali belum bergandengan tangan, padahal kelihatannya mereka adalah sepasang kekasih. Kazuya semakin sedih setelah mendengar bahwa mereka tinggal bersama. Chizuru bahkan rela memasak untuk Umi, ditambah lagi Kazuya merasa seperti orang yang sangat menyedihkan jika mereka sampai mengetahui bahwa Kazuya mengikuti mereka. Bisa-bisa Chizuru akan melaporkannya sebagai penguntit ke polisi. Saat sedang di toilet, Kazuya bertemu dengan Umi. Di sana Kazuya mendengar pembicaraan Umi dengan orang lain yang mencurigakan tentang Chizuru di telepon. Umi membicarakan tentang suara lembut Chizuru dan hal-hal aneh yang membuat Kazuya menjadi curiga. Karena khawatir Kazuya tetap mengikuti Chizuru dan juga Umi, dia tidak ingin Umi memanfaatkan Chizuru hanya demi kepentingan pribadinya saja. Lalu ketika Umi dan juga Chizuru hampir berciuman, Kazuya berusaha untuk memperingatkan Chizuru bahwa Umi adalah orang yang tidak baik. Namun dia malah jatuh di depan mereka dan membuat malu dirinya sendiri. Lantas Kazuya menceritakan dari awal mengapa dia mengikuti mereka berdua dan hal itu membuat Chizuru sangat malu. Chizuru menjelaskan kepada Kazuya bahwa mereka berdua bukan mau berciuman, tapi Umi hanya ingin membenarkan anting Chizuru saja. Selanjutnya Chizuru juga mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Kazuya saat ini sudah salah paham tentang Umi dan juga dirinya yang berpacaran. Sebenarnya Chizuru sedang berusaha menjadi seorang artis dan kebetulan Umi adalah seorang aktor. Jadi Chizuru meminta bantuannya untuk menyelesaikan tugas membaca skrip. Kazuya benar-benar sudah salah paham pada mereka berdua. Tadinya Kazuya ingin pergi dan membiarkan mereka berdua berkencan. Namun ketika Umi merencanakan sesuatu di telepon, dia takut Chizuru dalam bahaya. Maka dari itu Kazuya masih tetap mengikuti mereka dan memastikan bahwa Chizuru dalam keadaan yang baik-baik saja. Mendengarkan hal itu, Umi akhirnya menjelaskan bahwa dia sedang menelpon sutradara yang dia kenal. Dia ingin mengenalkan Chizuru dengan sutradara itu agar Chizuru bisa menjadi artis. Lalu setelah mengatakan itu, Umi pamit kepada mereka berdua. Kazuya yang mendengarnya sangat malu karena dia telah salah paham. Tiba-tiba Chizuru memberikan sebuah hadiah kepada Kazuya. Dia mengatakan bahwa hadiah ini merupakan pendapat dari Umi karena dia adalah pria. Chizuru menilai kalau sesama pria yang memilihkan, maka Kazuya akan menyukai hadiah yang dia berikan. Dan setelah Kazuya membuka hadiahnya, ternyata hadiahnya adalah sebuah casing handphone. Dan hal itu membuat Kazuya menangis karena ini pertama kalinya ada gadis yang memberikan hadiah Natal untuknya. Chizuru yang mendengar hal itu juga turut terharu dengan pernyataan Kazuya. Ternyata bukan dia saja yang diberikan hadiah oleh Chizuru, karena ternyata Chizuru juga memberikan hadiah kepada klien-klien yang lain. Lalu saat bertemu berdua, Chizuru tiba-tiba menanyakan hal yang sangat mengagetkan. Dia bertanya apakah Kazuya mencintainya. Mendengarkan hal itu, Kazuya mengatakan bahwa dia tidak mencintai Chizuru. Setelah itu Chizuru meminta Kazuya bersikap seperti pria dewasa dan jangan sampai melewati batas, karena dia hanyalah pacar sewaan saja. Dan saat mereka sedang jalan berdua, tiba-tiba saja Ruka datang memeluk Kazuya dari belakang. Ruka meminta agar sekarang Kazuya kencan dengannya. Ketika Ruka mengajaknya untuk kencan, Ruka sebenarnya memiliki niat yang aneh. Ternyata Ruka menyeret Kazuya ke sebuah hotel. Kazuya yang panik segera ingin melarikan diri dari sana. Namun Ruka mengajaknya berbicara tentang hubungannya dengan Chizuru yang melebihi pacar sewaan. Ruka juga mengetahui bahwa hubungan mereka berdua ada hubungannya dengan nenek Kazuya. Mereka masih terus berhubungan karena nenek Kazuya sangat menyukai Chizuru dan menganggapnya sebagai cucu kesayangannya. Lalu tiba-tiba Ruka menampar pipi Kazuya dan mengatakan bagaimana dia bisa menipu neneknya terus-menerus. Hubungan mereka berdua harus segera diakhiri sebelum semuanya terlambat.
Di kesempatan itu Ruka menawarkan diri agar Kazuya mau mengenalkan dirinya kepada nenek Kazuya sebagai pacarnya. Tapi Kazuya mengatakan bahwa nenek sangat menyukai Chizuru dan sangat sulit untuk menggantikannya dengan orang lain. Tiba-tiba Ruka ingin melakukan hal dewasa dengan Kazuya dan itulah alasan mengapa dia membawanya ke sini. Mendengar pernyataan Ruka membuat Kazuya sangat kaget dan dirinya juga sangat sulit untuk menahan diri. Kazuya berusaha keras untuk menghindari rayuan Ruka. 何言ってんの急に。ますからいうことでしょ。後取りなんだから。いやちょ無理だよ。おばあさんはそれをお望みですか。できません。やっぱ初めからその気で。 Lantas Kazuya meminta izin untuk ke kamar mandi dan ingin menenangkan diri. Namun saat keluar kamar mandi, Kazuya sama sekali tidak melihat Ruka. Pada tahun baru, Kazuya mengajak Chizuru untuk mengunjungi kuil bersama dengan keluarganya. Saat ini Chizuru juga bertemu dengan seluruh keluarga Kazuya dan juga nenek juga sangat senang dengan kedatangannya. Namun tiba-tiba Ruka juga datang dan menemui keluarga Kazuya. Hal ini membuat Kazuya dan juga Chizuru sangat kaget, apalagi Ruka tanpa malu-malu memeluk nenek Kazuya. Sontak saja mereka berdua takut Ruka akan membocorkan rahasia dan mengatakan ke nenek bahwa hubungan keduanya hanyalah palsu. Di kesempatan itu nenek Kazuya bertanya bagaimana mereka bisa mengenal satu sama lain. Kazuya mengatakan bahwa Ruka adalah teman Chizuru. Dengan terpaksa Chizuru mengakui bahwa Ruka adalah teman dekatnya. Namun Ruka tidak terima dan mengatakan bahwa dia adalah pacar Kazuya. Nenek yang mendengar hal itu sangat kesal dan ingin berbicara berdua dengan Kazuya. Nenek Kazuya tidak terima Chizuru yang sangat baik diselingkuhi oleh orang seperti Kazuya. ちょっと聞いて。知り合い。カズヤ、天心は話がある。おばあ様、本物だ。本物？姉妹みたいな彼女です。あん時見られたんじゃ。そうね。やべえ。 Dituduh selingkuh, Kazuya tidak terima dan membela diri. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Ruka itu adalah seorang pembohong. Ruka suka berbicara aneh-aneh dan omongannya tidak usah dipercaya. Chizuru juga sangat baik, jadi dia sudah mengabaikannya. Di sisi lain, Chizuru dan juga Ruka sedang berbicara bersama. Ruka menyuruh Chizuru untuk menjauh karena dia sudah menjadi pacarnya sekarang. Ruka kembali bertanya, apa mungkin Chizuru mencintai Kazuya dan tidak mau melepasnya. Ruka benar-benar tegas mengatakan jika Chizuru tidak serius, sebaiknya dia mundur saja, karena Ruka benar-benar serius dengan Kazuya. Mendengarkan hal itu, Chizuru hanya diam saja karena dia juga bingung dengan perasaannya kepada Kazuya. Saat ini seluruh keluarga sedang makan bersama di meja makan. Ruka benar-benar bertindak seperti pacar Kazuya di depan semua orang. Namun ternyata tanggapan keluarga Kazuya sangat datar, membuat Ruka bingung dan mengajak Kazuya untuk keluar ruangan. Lantas Kazuya mengatakan bahwa semua keluarganya tahu Ruka adalah pembohong akut. Mendengarkan hal itu, Ruka sangat kesal dan juga marah sambil memukul Kazuya. Lalu dengan cepat Ruka ingin menjelaskan semuanya dan ingin mengaku bahwa dia pacar Kazuya. Saat ini Ruka bahkan ingin berbicara berdua dengan nenek Kazuya. Sontak saja kedua insan panik karena takut Ruka akan membongkar rahasia mereka berdua. Sialnya saat Ruka ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba nenek Kazuya selalu membicarakan tentang Chizuru. Dia bilang sangat bersyukur karena Chizuru mau menjadi pacar Kazuya, padahal Kazuya bukanlah orang yang populer. Mendengarkan hal itu, Ruka mulai sadar bahwa nenek Kazuya benar-benar sangat menyayangi Chizuru dan sulit untuk menggantikannya. Melihat nenek Kazuya sangat peduli dengan Chizuru, membuat Ruka tidak jadi membongkar hubungan palsu kedua insan. Kemudian diperlihatkan ketika Ruka tiba-tiba mendapatkan pekerjaan di tempat kerja Kazuya dan membuat Kazuya menjadi kesal. Lalu saat sedang bekerja, teman-temannya malah datang ke tempat kerjanya, membuat Kazuya menjadi tambah kesal. Di dalam ruangan, teman-teman Kazuya sedang membicarakan tentang salah satu teman mereka yaitu Kuri. Dia menjadi lebih diam dan sedih sepanjang hari. Kazuya tahu betul mengapa sikap Kuri berubah, tapi dia tidak mau bilang apa yang terjadi kepada teman-temannya tentang kejadian itu. Lantas Kazuya menemui Ruka. Dia meminta Ruka untuk meminta maaf kepada Kuri. Tetap saja Ruka mengatakan bahwa Kuri bukan lagi urusannya sekarang karena dia sudah berhenti menjadi pacar sewaan setelah memutuskan menjadi pacar Kazuya.
Jadi apapun yang terjadi pada Kuri, dia tidak mau ikut campur lagi. Kazuya masih memikirkan bagaimana keadaan Kuri saat ini karena dia tidak ada kabar sama sekali. Saat bingung harus bagaimana, tiba-tiba Kazuya memiliki ide dan pergi ke apartemen Chizuru. Saat bertemu dengan Chizuru, dia memohon kepadanya agar Chizuru menemui Kuri sebagai pacar sewaan. Kazuya mengatur pertemuan dengan Kuri, dan Kuri sama sekali tidak tahu bahwa orang yang akan menemui Kuri adalah Chizuru. Awalnya Kuri juga tidak percaya bahwa ternyata Kazuya juga menyewa pacar sewaan, hingga akhirnya Chizuru sendirilah yang mengajak Kuri untuk berkencan. Lantas Kuri mencoba mencari tahu lagi dan dia membuka Google dan sangat kaget melihat bahwa memang benar Chizuru adalah pacar sewaan. Kuri juga mengetahui bahwa ternyata hubungan Kazuya dan juga Chizuru hanya sebatas pacar sewaan saja. Alhasil Kuri setuju berkencan pura-pura dengan Chizuru. Mereka berdua bahkan di taman hiburan bersama. Lalu tiba-tiba saat sedang berdua, Kuri merasa dirinya dan juga Kazuya sangat aneh karena rela membayar perempuan hanya demi kencan. Namun Chizuru menganggap mereka bukan aneh, walaupun kadang memang kekanak-kanakan, tapi Chizuru dengan tulus ingin mengobati luka-luka yang ada pada mereka. Pada malam harinya setelah kencan sudah berakhir, mereka memutuskan untuk berpisah. Sebenarnya dari awal Kuri sudah menyadari bahwa Kazuya dan juga Chizuru menyiapkan semua hal ini hanya untuk menghiburnya saja. Kuri sangat senang dengan kepedulian Kazuya sebagai teman. Kazuya yang sedang mengintip di balik semak-semak akhirnya ketahuan oleh mereka. Agar keduanya bisa berbicara, Chizuru ingin pergi dan meninggalkan mereka berdua. Kini kedua besti duduk bersama dan Kazuya mulai menceritakan semuanya kepada Kuri. Dan Kuri yang mendengar semua alasan Kazuya menyewa Chizuru tertawa tidak berhenti. Setelah mengatakan hal yang sebenarnya, Kazuya pamit untuk pulang karena Chizuru sudah kembali dari toilet. Saat Chizuru datang, tiba-tiba saja Kuri mengatakan pertanyaan yang aneh. Dia bertanya apakah Chizuru pernah jatuh cinta kepada kliennya. Lalu Chizuru menjawab dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada klien. Sesampainya di rumah, Kazuya tiba-tiba mendapatkan surat dari Chizuru dan menyuruhnya ke balkon. Dan di balkon Chizuru meminta bantuan kepada Kazuya. Dia ingin Kazuya menyewa seseorang gadis sewaan yang baru saja bekerja. Tapi sayangnya gadis itu sangat pemalu. Chizuru juga menanyakan masalahnya dengan Mami, apakah Kazuya masih memiliki perasaan kepadanya. Lantas Kazuya menjawab bahwa dia tidak yakin apakah masih memiliki perasaan atau tidak. Saat ini dia juga memiliki perasaan kepada Chizuru, tapi dia tidak berani untuk mengatakannya. Selanjutnya hadir orang baru, yaitu Sakura Sawasumi. Dia merupakan mahasiswa baru yang menjadi pacar sewaan. Dia menceritakan semua kegiatannya setiap hari, namun ketika menjadi pacar sewaan dia sangat pemalu dan tidak percaya diri. Sumi sangat mengagumi Chizuru, dia wanita yang tahu impiannya dan Sumi ingin menjadi wanita seperti Chizuru yang sangat keren. Chizuru yakin yang dibutuhkan oleh Sumi adalah kepercayaan diri, jadi dia hanya perlu percaya bahwa akan ada pelanggan yang menyukai dirinya apa adanya. Suatu saat nanti dia pasti bisa menjadi pacar sewaan yang populer karena dari segi fisik Sumi sangat cantik. Saat ini Kazuya sedang menunggu Sumi untuk bertemu pertama kalinya. Namun saat pertama kali bertemu Sumi terlihat sangat pendiam dan tidak banyak bicara. Dia hanya menjawab singkat semua pertanyaan Kazuya dan membuat Kazuya sangat frustasi kepadanya. Lantas mereka berdua mengobrol di sebuah kafe dan Kazuya mencoba untuk melatih Sumi menjadi pacar sewaan. Sayangnya pemikiran Kazuya tidak semudah itu. Lantas mereka pindah ke tempat bowling. Di sana Kazuya baru saja mengetahui fakta bahwa Sumi menjadi pacar sewaan untuk melatih kemampuan bicaranya dan dia ingin merubah dirinya. Melihat hal itu, Kazuya sangat ingin membantu gadis ini karena dia juga memiliki kecantikan yang setara dengan Chizuru. Setelah beberapa waktu Sumi ada sedikit kemajuan saat bersama dengan Kazuya. Sumi mulai tersenyum dan juga nyaman dengannya. Lalu mereka berdua membeli es krim dan siapa sangka ternyata Sumi ingin berbagi es krim dengan Kazuya. Melihat hal itu Kazuya sangat tidak percaya dan muncul pikiran kotor bahwa mereka akan segera berciuman.
Dikarenakan canggung, Kazuya meminta izin pergi ke toilet. Dan ketika Kazuya kembali dari toilet, tiba-tiba Mami sudah berada di depan Sumi. Situasi menjadi tidak terkontrol. Mami menanyakan apakah Chizuru tahu bahwa saat ini Kazuya sedang kencan dengan gadis lain. Dia juga mengatakan Kazuya telah berubah semenjak putus dengannya dan langsung move on dengan wanita cantik. Mami mengatakan hal itu dengan nada sedih. Setelah itu Mami pergi meninggalkan mereka berdua saja, membuat Kazuya bingung dengan sikapnya. 露骨にがっかりしてる。本当はモテる男の子だったんだね。この状況はいろいろ違ってるんじゃ。本当はモテる男の子だったんだね。ああ、やっぱり二股だと。ダメだ、もう開き直るしか。 Tibalah waktunya Sumi dan juga Kazuya berpisah. Kazuya merasa sepertinya Sumi nanti akan mulai terbiasa menjadi pacar sewaan. Sumi memang tidak banyak bicara, tapi dia sudah berusaha membuat kencan mereka terasa menyenangkan. Tapi Kazuya juga mengingatkan bahwa orang seperti Sumi kayaknya tidak cocok menjadi pacar sewaan. Setelah kencan dengan Sumi, Kazuya belum melihat Chizuru sama sekali, dan mereka kembali bertemu di balkon. Chizuru berterima kasih kepada Kazuya karena telah membantu Sumi menemukan kepercayaan dirinya. Lalu tiba-tiba Chizuru mengucapkan hal yang tidak terduga. Dia ingin berhenti menjadi pacar sewaan. Chizuru ingin fokus menjadi seorang artis. Mendengarkan hal itu, Kazuya hanya terpaku sedih karena Chizuru sudah tidak punya alasan lagi untuk menjadi pacarnya. Keesokan harinya betapa kagetnya Chizuru, ternyata orang yang menyewa pagi itu adalah Mami. Mami sudah mengetahui bahwa Chizuru hanyalah pacar sewaan saja. Jadi Mami ingin menyewa Chizuru untuk menemaninya karena dia merasa sangat kesepian. Saat di tempat kerja, Ruka mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa Kazuya untuk mencintainya lagi. Melihat ketulusan Ruka, tiba-tiba Kazuya mulai melihat Ruka dan mencoba untuk mencintainya. Namun tiba-tiba bayangan Mami dan juga Chizuru lewat di depannya. Mereka berdua masuk ke room 13. Di dalam ruangan itu, Chizuru bertanya sejak kapan Mami tahu identitasnya sebagai pacar sewaan. Mami juga sangat terkejut, ternyata Chizuru sangat terkenal. Mami bahkan memaksanya untuk menyanyi. Awalnya Chizuru tidak mau dan ingin mengembalikan uangnya. Namun Mami terus memaksanya hingga dia mau. Kazuya yang berada di luar ruang karaoke juga merasa ada yang aneh dengan mereka berdua. Karena kepo, dia pun mengintip diam-diam apa yang mereka bicarakan. Kazuya mulai menyadari bahwa Mami mengetahui bahwa Chizuru adalah seorang pacar sewaan. Dia sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Chizuru. Di sisi lain, Chizuru juga merasa tidak pantas menerima uang dari Mami dengan cara seperti itu. Tapi Mami dengan mudahnya bilang bahwa itu adalah hadiah karena dia telah bertahan menjadi pacar sewaan Kazuya selama setahun. Dia juga menyuruh Chizuru untuk berhenti berpura-pura pacaran karena dia kasihan dengan Kazuya memiliki pacar sewaan dan tidak bisa memiliki pacar asli. Setelah mendengar semua perkataan Mami, Kazuya sedikit sedih dan juga marah. Dia masih ingin mengetahui apa lagi yang akan mereka bicarakan. Hingga akhirnya Kazuya berpura-pura sakit agar bisa izin kerja. Dengan cepat dia mencoba mencari Chizuru dan juga Mami. Kazuya berhasil menemukan mereka di sebuah jembatan. Di sana Mami mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan apapun pada semua anak-anak di tempat kuliah. Chizuru juga mulai bertanya apa pendapat Mami tentang Kazuya. Lalu dia juga mengatakan sampai detik ini Mami masih berada di dalam hati Kazuya. Namun bukannya menjawab, tetapi Mami malah bertanya bagaimana perasaan Chizuru kepada Kazuya. Mami merasa bahwa Chizuru mulai mencintai klien. Dengan tegas, Chizuru mengatakan bahwa Kazuya adalah pacarnya dan bukan klien. Chizuru juga mengatakan agar Mami juga memikirkan Kazuya. Apakah dia pernah sedikit pun memikirkan perasaan Kazuya? Tapi Mami sama sekali tidak peduli karena itu adalah urusannya dengan Kazuya. Saat pulang, ternyata Kazuya sudah menunggu Chizuru di depan pintu. Di kesempatan itu Kazuya berkata jujur dan memberitahu bahwa dia melihat dan juga mendengar apa yang dikatakan Chizuru kepada Mami. Kazuya berterima kasih kepada Chizuru karena masih mau membelanya. Namun sebaliknya, Chizuru malah meminta maaf karena tidak bisa mencarikan pacar untuk Kazuya.
Kazuya pun mulai sadar akan perasaannya kepada Chizuru yang semakin kuat. Tapi Chizuru selalu meminta Kazuya untuk mencoba menembak Mami lagi jika memang dia tidak bisa melupakannya. Mendengar perkataan Chizuru, Kazuya merasa kesal dan tiba-tiba Kazuya mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Sebenarnya Kazuya hanya ingin Chizuru dan bukan orang lain. Setelah mendengarkan itu, Chizuru bingung harus mengatakan apa. Dia hanya bisa diam sembari memikirkan tentang perasaannya saat ini. Dan ceritanya pun bersambung ke season selanjutnya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!